Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ini kira-kira apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, ini sebelum saya mulai juga akan saya absen satu persatu ya. Siapa yang tidak masuk biar saya tahu juga. Langsung saya absen di Siakat ya. Ini MTKA ya, betul? Baik, saya absen dulu. Alifa, Nur Hidayah, Kaila, Ajeng, Maulida, Reva, Bagus. Oke, alhamdulillah ya, ternyata yang tidak hadir satu. Kehadiran itu penting ya teman-teman, jadi usahakan selalu hadir karena ini juga termasuk dalam komponen penilaian di mata kuliah kita. Baik, kita lanjut lagi ya. Hari ini kita akan bahas tentang integrasi fungsi rasional dengan pecahan parsial. Tapi sebelum materi ini kita mulai, kita ingat kembali materi yang ada di minggu lalu ya. Minggu-minggu yang lalu sebelumnya di materi integral ini pada bab yang awal 7.1 kita belajar tentang teknik integral bentuk umum ya, betul? Lalu setelah itu jika tidak ada pada bentuk umum itu, kalau misalkan kalian mendapatkan soal tapi tidak ada di bentuk umum itu, maka kita bisa pakai teknik apa? Metode substitusi, betul, metode substitusi. Nah, jika tetap tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi, kita lanjut ke bab setelahnya, yaitu integral parsial. Nah, kalaupun ternyata beberapa masih belum bisa diselesaikan dan punya bentuk-bentuk khusus seperti trigonometri, kita juga sudah mempelajari di minggu sebelumnya integral fungsi khusus trigonometri. Ya, seperti itu ya materi. Nah, ini mohon untuk tidak dilupakan tentang materi-materi sebelumnya, karena dengan memahami materi itu kita bisa lanjut untuk memahami dan mengerti apa yang harus dikerjakan, langkah-langkah pengerjaannya untuk mendukung materi hari ini, integrasi fungsi rasional dengan pecahan parsial. Nah, materi hari ini misal dari yang kemarin itu ada bentuk pecahan, tetapi tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari kemarin. Maka kalau kalian lihat bentuknya pecahan, kita perlu untuk memahami dari bagian ini. Itu ya kurang lebih. Nah, outline materi kita hari ini, yang pertama ini perkenalan yang dimaksud fungsi rasional dan strategi umumnya kayak gimana. Lalu bentuk umum dari dekomposisi pecahan parsial seperti apa, dan contoh-contoh penyelesaian sesuai dengan materi kita, terus ringkasan langkahnya. Oke, setelah teman-teman mempelajari materi hari ini, diharapkan nanti teman-teman bisa pertama identifikasi jenis faktor penyebut fungsi rasional. Jadi teman-teman bisa ini jenisnya yang apa. Terus yang keempat, integralkan fungsi rasionalnya. Karena sudah dapat tinggal diintegralkan. Boleh pakai teknik apa yang cocok ya, misalkan teknik integral parsial. Lalu yang terakhir, menyelesaikan integralnya. Seperti itu. Jadi gambaran dan harapannya yang bisa teman-teman dapatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sudah dapat gambaran ya materinya? Oke, kita lanjut dulu. Baik, fungsi rasional ini bentuknya seperti yang ada di sini, yaitu fx sama dengan px per qx, di mana p dan q itu adalah fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu fungsi yang seperti apa sih? Fungsi yang punya pangkat banyak, betul. Kalau pangkat banyak, terus bagaimana mengintegralkannya? Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, kalau misal, ini kan fungsi atas sama bawah ya, apa per apa gitu. Nah, jika yang atas atau bagian ini pembilang itu pangkatnya lebih tinggi daripada yang bawah, maka di langkah pertama kalian lakukan pembagian polinomialnya terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata yang bawah ini pangkatnya lebih kecil, pangkat tertinggi yang dimaksud ya, misalkan yang pangkat tertinggi atas itu adalah X pangkat 10, yang bawah itu adalah X pangkat 2.
Nah, itu penyebutnya itu X pangkat 2, maka teman-teman harus membagi. Kalau misalkan katakanlah yang atas itu 10 pangkat 2, yang bawah 10 pangkat 3 gimana? Maka lanjut ke langkah 2. Kalau sudah, kita faktorkan penyebutnya. Kalau bisa difaktorkan, nah ya kita cari faktor-faktornya seperti apa, dan kita lanjut ke dekomposisi pecahan parsial yang akan kita bahas hari ini. Jika sudah selesai, maka integralkan. Begitu langkah-langkahnya. Nah, kalau memang ternyata tidak perlu pakai dekomposisi, ya tidak perlu, tidak usah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk umum dari pecahan parsial. Bentuk pertama ini kalau penyebutnya ini bentuknya misalkan X min A gitu aja ya, nanti bentuk umumnya seperti ini. Kalau nih, misalkan faktor linear berbeda, X min A sama X min B. Nah, ini X min C ya, ini permisalan aja ya. Bentuk umumnya ini A per X min A ditambah B per X min B. Nah, ini sesuai dengan faktornya. Oke ya, cukup jelas? Oke, faktor linear berulang. Ini misalkan, karena ini tadi beda ya, misalkan ini X min A pangkat N. Katakanlah ini X min A pangkat 2, maka ini X min A, yang ini sampai pangkat 2 aja, di sini tidak. Dengan ini A1, A2. A1 dan A2 itu adalah sebuah konstanta yang nanti perlu kita cari angkanya. Lanjut, kalau faktor kuadrat yang tak terurai, ini misalkan bentuk umumnya adalah X kuadrat plus BX plus C. Nah, nanti teman-teman akan menuliskan bentuknya seperti ini. Jadi AX plus B per X kuadrat plus BX plus C, tergantung nilai B sama C-nya seperti apa. Nah, ini kalau nih faktor kuadratnya berulang, berarti mirip seperti linear berulang. Hanya saja ini untuk yang kuadrat. Kuadrat tak terurai ini kan maksudnya kalau teman-teman mau mencari faktornya tidak bisa dicari. Kalau bisa dicari faktornya kan kita masuk ke linear yang berbeda atau linear yang berulang. Kalau memang benar-benar tidak bisa, misalkan kayak X kuadrat plus 1 itu tidak bisa dicari faktornya. Ada sih, tapi bilangan imajiner ya, artinya kan sulit dicari. Kalau X kuadrat min 1 kan masih bisa, jadinya faktor linear yang berbeda. Nah, itu kalau kuadrat berulang nih, misal nih X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, kita pakai kasus yang ini. Nah, berarti ini pangkatnya sampai berapa? Sampai 2 doang. Jadi X kuadrat plus BX plus C, ini A1X tambah B1 ditambah A2X plus B2 per X kuadrat plus BX plus C. Nah, itu betul dipangkatkan 2. Kalau ini pangkat 3 ya tinggal dilanjut. Gitu polanya ya. Kalau kombinasi ya ini tergantung seperti apa. Misalkan contoh kombinasi di sini adalah X min A. Ini seperti faktor yang mana? Linear ya. Oke, berbeda, ini yang beda. Ini kuadrat. Misalkan ini kan kuadratnya tak terurai ya, maka kita ambil sesuai. Ini A besar per X min A. Terus yang ini seperti yang bagian begitu. Baik, apakah ini cukup jelas ya? Teorinya kayak gitu, kita lihat ke contoh soal ya. Seperti apa? Nih contoh ini adalah contoh pertama di mana kita ketemu pembagian polinomial yang derajat pembilangnya lebih dari penyebut. Kita lihat X pangkat 5 yang tertinggi. Yang bawah ini berapa? X pangkat 3. Kalau X pangkat 5 dengan X pangkat 3 itu mana yang lebih tinggi pangkatnya? Tentu saja X pangkat 5. Berarti kita bagikan ya. Secara singkatnya nih, kalau misalkan kita bagikan ini hasilnya kan kayak gini. Nah, ini boleh dicoba sendiri ya hasilnya seperti apa. Kita bagi ternyata tapi masih ada sih. Membaginya pakai cara pembagian biasa ya, seperti pistol itu. Nah, ini sisanya ini perlu kita selesaikan juga, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana tekniknya? Apakah bisa kita selesaikan pakai teknik-teknik yang ada di 7.1 kemarin atau enggak? Kalau ada ya pakai itu. Kalau tidak ada, metode substitusi. Kalau enggak ada lagi, berarti integral, parsial, dan seterusnya. Kalau enggak bisa, berarti ya kemungkinan pakai metode yang ada di hari ini. Bisa jadi gambaran ya. Nah, ini enggak bisa lah. Ini kan kita integralkan ya. Nah, ini tak integralkan X kuadratnya bisa. Min 3dx. Apa integral X kuadrat? Integral X kuadrat adalah betul X pangkat 3 per 3. Kalau 3dx integralnya 3x. Kalau yang ini, nah ini nih nggak tahu. Jadi kita perlu pakai pecahan parsial. Mungkin nggak pakai cara yang lain? Kira-kira nih sebelum kita pindah ke selanjutnya ini mungkin nggak pakai cara yang lain? Mungkin nggak dengan cara-cara yang sudah kita pelajari kemarin. Ini kalau pakai yang ada nggak? Coba sambil dilihat catatan atau bukunya. Ada nggak bentuk yang sama? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kira-kira kalau pakai substitusi, misal saya pakai U sama dengan X pangkat 3 plus 5X, ini kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa juga ya? Bisa? Ya coba gimana? Coba ya, saya misal nih, U adalah, nah ini coba kita buktiin dulu. Karena kita nggak boleh langsung percaya ya. Misal nih, saya ambil yang integral 14X plus 1 per X pangkat 3 plus 5X dx. Misal saya ambil ini sebagai U adalah X pangkat 3 plus 5X. DU, 3X kuadrat ditambah 5. Nggak bisa ya, karena berbeda. Jadi ini memang tidak bisa. Atau mau pakai, ini metode, ini kalau pakai integral parsial juga sepertinya tidak bisa ya. Apa U dv-nya? Ini juga bukan sinus kosinus, trigonometri bukan, nggak bisa juga. Jadi memang kita harus pakai pecahan parsial. Oke, kayak gitu ya. Jadi alasannya teman-teman kalau ketemu soal pecahan itu nggak usah buru-buru diselesaikan pakai pecahan parsial, dicek dulu. Kalau emang tidak bisa beneran, ya udah pakai pecahan parsial. Kalau bisa, ya sudah. Kan kalau memang tidak bisa benar-benar, kalau bisa ya kita itu nyari cara yang paling mudah dulu, yang paling awal ternyata bisa, nggak usah susah-susah. Katakanlah misal nih ketemu soalnya kayak gini contoh, integral X pangkat 4 ditambah 2X, bagi aja ya, per X kuadrat plus berapa nih ya, 2, ini, dx. Nah ini kan kita bagi dengan X kuadrat plus 2, bisa ya? Nah ini kan berarti bisa kita selesaikan, kita bagi X kuadrat plus 2, ini jadinya berapa? X kuadrat plus 1 ya, so X
dibagi dengan X kuadrat plus 2. Oh, bagi dengan X kuadrat aja ya? Atau gimana? Bisa nggak sih? Atau saya nggak bisa? Gimana ini? Coba ya, X pangkat 4 plus 2X kuadrat, ini kan bisa saya tulis X kuadrat dikali X kuadrat plus 2. Betul tidak? Jadi ya, berarti kan saya bisa, ini kan jadi tinggal X kuadrat dong faktornya. Betul ya? Oke, ini jadi X. Nah, ini kan bisa kita faktorkan. Bisa kita cari tinggal kayak gini. Tidak usah repot-repot pakai cara yang sulit. Oke, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyain dari contoh ini? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nanti kita mulai soalnya bareng-bareng. Kodenya saya share ini. Oke. Jangan lupa pakai nama asli ya, teman-teman. Pakai namanya teman-teman yang asli. Ya, ini kuisis dulu. Ini mahasiswanya ada berapa ya hari ini? 22. Oke. Yang nggak masuk? 1 ya? Oke, berarti kita tunggu sampai 20 peserta ya. Ya, 7 orang lagi ditunggu. Baik. Nah, di kuis ini teman-teman akan mendapatkan 5 soal ya. Setiap orang bisa menjawab cepet-cepetan. Gini, tentu saja yang paling penting adalah benar ya. Tetapi gini, kalau teman-teman salah, ya sudah, tentu tidak dapat nilai pada soal yang teman-teman jawab. Kalau teman-teman mendapatkan jawaban yang benar, menjawab dengan benar, itu maka ya tentu ada poinnya. Tapi akan lebih tinggi poinnya kalau teman-teman jawab benar dan cepat. Gitu. Jadi nanti yang poin tertinggi adalah yang menjawab dengan benar dan paling cepat. Oke, silakan disiapkan ya. Kita mulai. Baik, ya terima kasih buat partisipasi teman-teman hari ini ya. Pada semangat, terima kasih juga. Untuk hari ini materi saya cukup sampai di sini. Insya Allah kalau materi selanjutnya yang masih berhubungan dengan integral jangan dilupakan karena ini masih akan nyambung dengan materi teman-teman yang lain dan juga ke mata kuliah selanjutnya. Teknik-teknik integrasi itu perlu untuk diingat dan dipahami. Teman-teman bisa mencoba soal-soal yang ada di buku kalkulus atau soal-soal lain untuk memperdalam dan melihat variasi-variasi dari soal. Oke, saya kira cukup ya. Semoga sehat selalu teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya.